Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga gembira di dalam hati. Dan saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara Oase Rohani Katolik. Kali ini saya akan mendampingi Romo yang mestinya tidak asing bagi Anda semua yang sering menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Wawan. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sama saya baru pertama kali ya, Romo. Romo, bagaimana kegiatan Romo sehari-hari, Romo? Ya, kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai prokurator misi MSF. Jadi mengurusi dan memperhatikan para misionaris MSF Provinsi Jawa. Ya. Kesenangan dan challenge-nya apa, Romo, mengurusi misi itu? Banyak ya, karena kesenangannya ya bisa jalan-jalan, bisa mengunjungi para misionaris di berbagai macam tempat, misionaris MSF. Kalau challenge-nya ya di masing-masing tempat itu punya tantangannya masing-masing. Ya. Semoga Romo tetap setia dalam panggilan Amin. Melayani misi dan juga para Romo yang sedang bermisi ya, Romo ya. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Wawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau berkenan mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan anak domba. Semoga dengan anugerah ini kami semakin diteguhkan untuk mewartakan sukacita Injil di tengah dunia dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai antifon pembuka, pada hari ini pekan biasa ke-34. Pujilah Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Bacaan pertama dari Kitab Wahyu bab 18 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23, bab 19 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 9a. Aku Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan segala burung yang najis yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dicampakkan dengan keras ke bawah, dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala, takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu. Pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adillah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan lagi masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Iya, Mbak Elsa. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan Injil pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-34. Dan sekarang Romo Wawan akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak Elsa, dalam hidup sehari-hari itu kita bisa mengalami berbagai macam perasaan dalam satu hari. Ya. Bahkan dalam hitungan jam, perasaan kita, emosi kita itu bisa berubah berkali-kali. Bisa bangun tidur senang, lalu setelah itu sampai kantor mungkin kecewa. Setelah itu pulang kantor mungkin agak gembira sedikit.
Nanti mau tidur mungkin sedih lagi, dan lain sebagainya. Jadi perasaan dalam diri kita itu bisa berubah-ubah. Demikian juga situasi hidup kita. Tahun ini bisa sukses, tahun berikutnya belum tentu. Ya. Atau ada saatnya kita jatuh, tetapi tentu saja tidak akan jatuh terus kalau kita mau berusaha. Kita akan bangkit lagi, bisa sukses lagi. Itu kehidupan kita. Ya. Artinya banyak hal yang tidak pasti yang terjadi dalam hidup kita, dan sayangnya seringkali kita menjadikan yang tidak pasti itu sebagai kesimpulan dan sebagai pegangan. Marah itu termasuk emosi, tapi kadang-kadang kita bisa menyimpulkan bahwa aku hari ini merasa gagal, aku hari ini merasa kecewa, aku hari ini hanya karena ada perasaan marah dalam hidup kita, dalam hari itu. Sebaliknya, kalau kita merasa sukses, seakan-akan semuanya bisa dibeli. Ya. Saking gembiranya, saking percaya dirinya. Belum tahu ke depan ada apa, tidak sadar bahwa di depan nanti ada apa. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita seringkali memegang atau mengandalkan hal-hal yang bisa berubah setiap saat. Dan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan akan kehancuran Yerusalem. Mengingatkan juga peristiwa perjanjian lama saat Yerusalem juga dihancurkan saat bangsa Babel menjarah dan lain sebagainya, itu diingatkan lagi. Sementara pada zaman Yesus, Yerusalem menjadi satu kota yang membanggakan, ya, menjadi tempat yang bagi umat Israel itu sebagai kiblat kehidupan, kiblat ritual mereka. Kota suci ya, Romo. Kota suci mereka. Dan sayangnya hanya berhenti pada kebanggaan, pada ritual. Tetapi bahwa relasi, dan mereka tidak mengandalkan apa yang mereka puji di situ, apa yang mereka wartakan di situ, yaitu Allah sendiri. Ya, mereka hanya berhenti pada ritual, mereka hanya berhenti pada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan Yesus tadi mengingatkan, tetapi pada saat Yerusalem hancur, pada saat kehancuran itu terjadi, aku akan datang. Itu yang dijanjikan Yesus. Itu yang dijanjikan Yesus, dan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang lain bisa berubah, Yerusalem bisa hancur. Yang lain bisa berganti-ganti, perasaan kita bisa berganti-ganti. Tetapi Yesusnya sama. Yesus tetap, dan Yesus adalah sesuatu yang kokoh yang bisa kita pegang. Dalam hidup sehari-hari juga begitu ya, di kendaraan, di bis, di apa yang mungkin punya guncangan yang cukup besar, pasti disediakan tempat pegangan yang kokoh. Nah, di sini kita diajak dan diingatkan untuk jangan mengandalkan, jangan menjadikan hal-hal yang bisa berubah itu menjadi pegangan. Tetapi peganglah sesuatu yang kokoh, peganglah sesuatu yang kuat, peganglah sesuatu yang teguh, peganglah sesuatu yang sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Yaitu Yesus. Itu. Jadi pesan ini sungguh relevan untuk hidup kita ya. Kalau kita sedih ya jangan terlalu sedih sehingga seakan-akan dunia berakhir, dan ingat kita masih punya harapan. Kita orang Kristiani itu adalah orang-orang yang berpengharapan karena Tuhan menjanjikan keselamatan kekal. Maka saat kita berada dalam situasi kritis, kita tetap diajak untuk mengangkat muka. Ya. Mengangkat muka, memandang Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka sangat tidak masuk akal kalau ada orang Kristiani
katanya Kristiani, katanya rajin berdoa, tetapi hidupnya penuh dengan keputusasaan, penuh dengan keluhan, penuh dengan Khawatir. kekhawatiran yang seakan-akan kalau berada dalam kejatuhan itu dunia berakhir gitu. Atau bahkan sampai bunuh diri, sampai punya keinginan mengakhiri hidup. Hei, kita punya Kristus yang sungguh memberikan harapan. Kita punya Kristus yang sungguh bisa kita andalkan. Yang kokoh, yang kuat. Seperti itu, Mbak Elsa. Iya. Jadi kalau menyambung yang Romo katakan, seperti di Injil di ayat 26, Romo, kalau saya boleh bacakan, orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Jadi betul sekali yang Romo katakan, orang itu karena takut itu bisa menyebabkan orang mati ya Romo? Iya. Ya mati bukan hanya dalam arti fisik, Iya. tapi karena takut jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, ya seperti orang mati, hidupnya tidak hidup, hidupnya tidak. Orangnya hidup masih bernafas, Tetapi tapi karena ketakutan, ya. karena kecemasan, aduh jangan-jangan nanti karirku rusak, aduh jangan-jangan nanti hartaku hilang, aduh jangan-jangan, sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa selain khawatir akan apa yang dimilikinya yang sebenarnya bisa musnah kapan aja. Karena sementara itu ya. Iya, Romo? karena segala sesuatu di dunia ini kan sifatnya sementara. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu Romo, mungkin ada pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan acara kita masih dalam situasi yang seperti itu. Memang yang tadi Romo katakan, ya kita harus berpegang seperti kalau kita naik bus, ada pegangan. Nah, pegangan kita kan Yesus. Nah, tapi orang ini juga sudah berpegang pada Yesus, tapi tetap dia merasakan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Mungkin Romo bisa memberikan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang lebih orang ini bisa ikuti gitu. Itu kan soal keyakinan ya. Artinya kita yakin nggak dengan apa yang kita pegang. Ya. Kalau masih takut, ya berarti kita kurang yakin. Itu aja. Ya. Artinya kita sungguh mengenal Yesus, kita sungguh punya relasi yang khusus dengan Yesus, kita sungguh paham siapa Yesus, Yesus Sang Penyelamat, bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tetapi penyelamat sampai akhir zaman, penyelamat dan Raja alam semesta. Kalau kita masih nggak yakin, maka ya kita akan berada terus dalam ketakutan. Ya. Oke, bumi ini hancur. Oke, hidup ini bisa hancur. Semuanya sifatnya sementara. Tapi ada kekekalan yang Yesus janjikan. Yang Allah janjikan dalam diri Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal. Ya. Itu. Ada pengalaman, sharing pengalaman. Jadi saya punya kenalan, ini baru mengalami suatu kejadian meninggal oleh orang yang paling dia cintai, yang terdekat. Dan sampai sekarang masih istilahnya tidak bisa bangkit kembali untuk menjalani hidup dia lebih secara normal gitu. Jadi masih sedih, masih rasa kecewa, bahkan marah sama Tuhan. Ya. Wajar sebenarnya kita sedih saat ditinggal orang yang kita kasihi. Tetapi perlu kita sadari bahwa secinta apapun kita dengan seseorang, sayang apa kita dengan seseorang, tentu saja hidup seseorang itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Saat mau diambil, ya terserah yang punya, terserah pemiliknya. Dan sebagai orang Kristiani, kita nggak hanya berhenti pada kesedihan, pada kehilangan, tapi kita juga punya harapan akan keselamatan kekal terhadap orang-orang yang sudah dipanggil duluan, termasuk keselamatan kekal untuk kita nanti. Dan dalam Mazmur tadi menarik juga ya referennya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Dan kalau ini ngomong-ngomong tentang kehilangan ya. Buat saya hanya orang Katolik yang bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal.
Kenapa bisa Hanya bilang gitu, sayangnya Romo? mungkin kebanyakan kita nonton film horor ya, jadi kita takut sama orang. Loh, orang Katolik kalau meninggal diberi busana seperti orang ke pesta, ya. Iya, Karena ya ini rapi. tadi, ya Hmm. diundang ke Perjamuan perjamuan nikah anak domba. anak domba. Dan mereka masuk dalam perjamuan kekal yang abadi. Sementara dalam Ekaristi, kita mencicipi perjamuan itu. Jadi kapan kita bisa ketemu? Saat kita merayakan Ekaristi, kita satu perjamuan dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, termasuk yang dicintai tadi lalu meninggalkan. Hanya bedanya mereka mengikuti perjamuan kekal yang abadi, kita mencicipi dalam Ekaristi itu. Kita yakini itu ya, Romo, Itu ya. kita yakini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri menjamin, dan jaminannya adalah hidup darah yang sudah dikorbankan dalam salibnya. Masa jaminannya segitu masih nggak percaya? Iya. Masih nggak yakin? Nah itu. Ya. Makasih, Romo. Ya, ini merupakan suatu penghiburan juga yang Romo sampaikan kepada kita semua, bahwa kita kalau mempunyai keyakinan, percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita pegang teguh, dan ya udah kita jalani ya, Romo, ya, kehidupan kita sehari-hari dengan optimis, dengan penuh harapan. Dan satu kata kunci tadi itu, segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Tetapi Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi kedua. Dan semoga Anda yang menyaksikan acara kami tetap menyaksikan, dan kita kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Wawan MSF dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi pertama Romo sudah menyinggung bacaan pertama dan juga bacaan Injil, dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dan juga kabar baik Injil yang akan Romo Wawan berikan. Romo, mungkin ada kaitan dengan bacaan pertama tidak, Romo? Bacaan pertama tadi kita dengarkan dari Kitab Wahyu, penglihatan Yohanes, di mana ada malaikat yang turun lalu menyampaikan tentang kehancuran Babel. Ya, artinya, dan ini Babel juga disebut di bacaan Injil. Tapi kalau kita sandingkan bacaan pertama dengan bacaan kedua, bacaan dari Kitab Wahyu dengan Injil Lukas tadi, sebenarnya sudah kita sampaikan tadi. Babel itu simbol kesombongan, simbol bahwa di situ ada kesuksesan. Ya. Babel menjadi satu negara, satu kota yang sungguh isinya penuh dengan sukacita, tapi sukacita dunia. Iya, pesta pora. Pesta pora, dan itu juga hancur. Kesuksesan bisa hancur. Kalau dalam bacaan Injil tadi juga ngomong kehancuran, tapi Yerusalem. Kita tahu Yerusalem kota suci. Suci juga bisa hancur. Artinya sejauh orientasi masih di dunia bisa hancur kapan saja, ya. Maka sekali lagi bahwa saat kita berada dalam kesuksesan, saat kita berada dalam situasi yang nyaman, jangan terlalu bahagia yang seakan-akan kita tidak akan pernah mengalami kesedihan. Apalagi sampai sombong, sampai lupa pada orang-orang yang berada dalam kesulitan. Atau bahkan lupa sama Tuhan. Ya, seakan-akan semua yang diperoleh, pencapaian-pencapaian itu hanya usaha sendiri. Sementara dari Injil, ya, jangan sampai keterpurukan, kejatuhan, kebinasaan itu seakan-akan membuat kita menjadi tidak ada harapan. Dua hal ini, baik di atas maupun di bawah, tetaplah mengangkat muka. Mengangkat muka itu bukan berarti sombong, ya, bukan berarti mendongak, tetapi memandang harapan, memandang keselamatan,
memandang ke depan. Habis ini apa? Bahkan bumi hancur pun kita disediakan bumi yang baru. Itu. Jadi saya rasa ini benang merahnya dari kitab Wahyu dan Injil yang bisa kita dengarkan hari ini dan sangat relevan buat kita. Artinya iklim di sekitar kita bisa berubah, situasi di sekitar kita bisa berubah, keadaan di sekitar kita bisa berubah. Berubah apa saja, tapi kita tetap teguh karena kita punya pegangan yang kokoh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan harapan keselamatan. Proyek karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah sendiri sejak dunia diciptakan hingga akhir zaman. Ya. Romo, kalau kita menaruh harapan dan juga punya pegangan yang kokoh kepada Tuhan Yesus dan kita percaya itu, Romo, bagaimana kita menata hati dan semua keseluruhan hidup kita supaya kita tetap di track yang itu ya, Romo. Jadi nggak melenceng kiri kanan gitu loh, Romo. Tetap mengikuti arah jalurnya. Ya, tadi itu mengangkat muka bisa jadi sombong ya. Orang mengangkat muka itu bisa jadi sombong, tetapi juga orang mengangkat muka itu bisa juga optimis, penuh harapan. Maka sama-sama mengangkat muka, tetapi motivasinya atau sikapnya yang satu sombong, yang satu optimis. Ya. Optimis itu ada alasannya. Kenapa saya bisa optimis walaupun situasi bisa berubah? Karena saya punya sesuatu yang diandalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau di manage ya itu, dalam keadaan terpuruk tetap optimis. Dalam keadaan di atas kita tahu ada waktunya kita akan terpuruk, tapi tetap optimis juga. Realistis dan optimis. Realistis dan optimis. Itu sebagai orang Kristiani. Ya. Itu sikap positif yang harus kita punya ya, Romo ya. Lalu Romo menyinggung tentang menata harapan dan juga optimisme. Ini berhubungan dengan tugas Romo sebagai Romo yang mengurusi Romo-Romo yang sedang misi. Yang sedang berkarya di tanah misi. Iya, Romo-Romo MSF yang sedang berkarya di tanah misi. Itu juga kan berhubungan, Romo-Romo ini, kadang kan tanah misi itu juga kan sepertinya bikin hati kecil karena mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan, kesulitan-kesulitan ataupun bagaimana Romo sebagai pembimbing ataupun pengayom para Romo-Romo misi itu tetap memberikan harapan, optimis dan juga semangat, Romo. Ya, selain mengurusi mereka yang sudah berkarya di tanah misi, saya juga mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan. Jadi mempersiapkan itu dalam arti mempersiapkan juga nanti di tempat yang baru tidak seperti yang kita bayangkan. Maka ada strategi-strategi yang harus disiapkan seperti lihat dulu kondisinya. Mungkin tidak banyak berbuat atau merubah, tetapi belajar dulu. Pelajari situasinya, pelajari sekitarnya. Lalu di situ kita bisa memilih apa langkah pastoral terbaik untuk tempat itu. Jadi bukan hanya memberi harapan di sana atau saat ada persoalan lalu menghibur, tidak. Tetapi sebelum berangkat ke tanah misi, para misionaris sudah harus dipersiapkan sehingga berangkat pun dengan optimis, dengan penuh harapan, walaupun nggak tahu, belum pernah ke sana, jauh. Tetapi saya datang ke sana bukan untuk sekedar merubah, saya datang ke sana bukan untuk membawa Kristus yang saya pegang, tetapi saya datang ke sana juga saya akan menemukan Kristus. Itu ya. Itu. Menemukan Kristus yang ada di sana, yang sudah hidup di sana, dan itu bisa menjadi pegangan bersama sebagai komunitas paguyuban umat beriman di tanah misi. Kalau boleh share, MSF sekarang sedang ada misi di mana, Romo? Romo-Romo MSF-nya? Kalau di domestik di Indonesia itu ada di Nias, ada di Lampung, ada di Pulau Bangka, di Sungai Liat, ada di Flores. Ya, ada di Flores. Itu untuk MSF Provinsi Jawa. Kalau di luar negeri ya banyak ya, di Amerika Latin itu ada di Chili, Argentina. Lalu kalau untuk di Eropa ya Provinsi Jawa yang berkarya di Eropa ada
di Prancis, ada di Italia, ada di Jerman. Ya. Berarti benar-benar menyebar ya Romo Iya, ya. iya. Luar biasa. Romo, kita masih ada sedikit waktu lagi. Ya. Bisakah Romo memberikan kesimpulan dari bacaan-bacaan pada hari ini? Ya. Bacaan hari ini mungkin bicara tentang kehancuran. Bacaan pertama kehancuran Babel. Bacaan Injil kehancuran Yerusalem. Ya. Tetapi tidak mungkin kalau Tuhan itu menakut-nakuti lewat sabdanya. Bacaan ini ngomong tentang realita. Dan sikap yang dituntut sebagai murid Kristus harus optimis, berpengharapan. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai orang Kristiani, kita harus realistis, tetapi juga harus optimis karena kita punya harapan, yaitu Yesus Kristus. Ya, Begitu, Mbak Elsa. Ya, seperti yang dikatakan di ayat terakhir, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, Ya. sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Itu kita harus pegang teguh janji Ya. Tuhan kepada seluruh umat ya Romo ya. Walaupun ini kisahnya tentang apa tadi namanya, kehancuran Babel, kehancuran Yerusalem, Ya. tapi itu realita. Sekarang yang harus kita tumbuhkan adalah sikap optimisme dan berpengharapan. Amin. Begitu, Semoga sahabat kita Roni. semoga kita semua tetap mengalami seperti itu. Walaupun mungkin saat ini Anda mengalami kesulitan ataupun kebingungan, tetap percaya, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan janjinya itu selalu sama ya Romo ya. Saat kemarin, hari ini dan yang akan datang, Yesus Kristus tetap sama. Ya, amin. Baik, terima kasih banyak Romo Wawan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Wawan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu, sabdamu yang menguatkan kami, sabdamu yang menyadarkan kami akan realitas kehidupan kami. Tetapi dengan sabdamu pula Engkau mengingatkan kami, agar kami tetap berpegang teguh pada iman kami, pada janji keselamatan yang telah Engkau laksanakan dalam diri Yesus Kristus. Ya Bapa, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi sahabat-sahabat Kristus, menjadi saudara-saudari Kristus. Semoga janji-Mu, Kristus sebagai perwujudan janji-Mu dapat kami andalkan setiap saat dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kelak kami dapat bersatu dengannya dalam perjamuan-Mu yang abadi. Karena Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, memberkati dan melindungi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario, MSF. Pamit undur diri, tetap jaga hati, jaga kesehatan, dan tetap menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sampai jumpa.